Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dalam ini mari kita panjatkan puji dan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada rahmat dan karunia kita dapat berkumpul di sekolah kita cinta ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan buat Nabi kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak akan ambil absen. Pertama, Adi. Biar, Pak. Beni. Hadir, Pak. Dani. Hadir, Pak. Doni. Hadir, Pak. Randa. Hadir, Pak. Robin. Hadir, Pak. Fadli. Hadir, Pak. Tadi semuanya nggak apa-apa ya. Hadir, Pak. Pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu di pelajaran akidah yaitu akidah Islam. Sebelum kita masuk ke akidah Islam, lebih baiknya kita pelajari dulu yang pertama yaitu akidah. Adakah anak bapak yang tahu apa itu pengertian akidah? Tahu, Pak. Silakan. Akidah itu adalah keyakinan yang dimiliki dalam diri seseorang atau kepercayaan sehingga dalam keyakinan itu tidak ada keraguan atau melainkan dan dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Sedangkan Islam yaitu agama yang bersumber dari yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para nabi-nabi yang sebelumnya melalui malaikat Jibril sampai agama itu diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada umatnya. Terima kasih kepada Anda. Kita masuk akidah yang lebih benar lagi. Kita berarti tadi pengikat satu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika masih dapat dipisahkan berarti belum ada pengikat dan sekaligus belum ada akidahnya. Dalam kajian Islam, akidah berarti tali pengikat batin manusia dengan yang diyakini sebagai Tuhan yang Maha Pak. Jadi dalam kajian ini kita harus batin kita ini harus ada meyakini adanya Tuhan. Iya, Pak. Tuhan yang menciptakan kita dan kita harus menyembahnya, Pak. Itu Allah Subhanahu wa taala. Akidah sebagai sebuah keyakinan tidak dapat dibantah. Sedangkan menurut Muhammad Syartut, akidah adalah fondasi yang di atasnya bangun hukum syariat. Syariat merupakan perwujudan dari akidah. Oleh karena itu, hukum yang kuat adalah hukum yang lahir dari akidah yang kuat. Iya, Pak. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu akidah adalah ilmu yang membicarakan segala hal yang berhubungan dengan rukun iman dalam Islam dengan dalil bukti yang meyakinkan. Terdapat dalam surat Al-Baqarah. Siapakah dari bapak yang ingin membacanya? Saya, Pak. Pada Adi silakan. Baiklah, saya akan membaca surah Al-Baqarah ayat yang terakhir 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, artinya beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula lah orang-orang yang beriman. Semua yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya,
kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, mereka berkata, kami tidak membedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamulah kami kembali. Nah, berarti di situ Allah telah menegaskan kita bahwa ya dapat disimpulkan bahwa yang maksud itu adalah rukun Iman. Rukun iman ada 6. 6. Yang pertama yaitu Iman kepada Allah. Iman kepada kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada Rasulullah Allah. 5, Iman kepada hari akhir. 6, iman kepada Dan qadar. Kita Islam hanya memiliki 2 sumber saja, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tujuan akidah Islam adalah untuk mengikhlaskan niat ibadah hanya kepada Allah, karena Allah adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya. Iya, Pak. Jadi kita harus ikhlas karena Allah, niat kita betul-betul hanya untuk Allah dan tidak semata-mata untuk dipuji oleh orang lain. Kedua, merupakan akal dan pikiran dan kegelisahan yang timbul dari lemahnya akidah, karena orang yang lemah akidahnya adalah kosong hatinya. Iya, Pak. Dasar akidah adalah ajaran Islam itu sendiri merupakan sumber hukum dalam Islam, yaitu Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup dalam Islam yang menjelaskan kriteria atau ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia. Islam mengajarkan umatnya melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Ukuran sebelum menjelaskan dalam Al-Quran bahwa firman Allah, maka yang diyakini oleh setiap muslim terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 15-16. Siapa yang ingin membaca ayat Al-Maidah ayat 15-16? Saya, Pak. Ya, pada rendah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan membacakan surah Al-Maidah ayat 15 dan 16. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa 'anil katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanuhu subulallahi wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula lah yang dibiarkan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberikan petunjuk bagi orang-orang yang mengikuti keridhaan dan ajarannya dari jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula lah Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-izinnya dan menunjukkan ke jalan yang benar atau yang lurus. Shadaqallahul azim. Itulah ayat 15 dan 16 dan terjemahannya. Itu Allah telah menegaskan kepada kita semua umatnya yang beriman bahwasanya Allah telah menurunkan kitab suci Al-Quran melalui pelancaran malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ Allah telah mengatakan bahwa telah ada sesuatu ukuran baik dan ukuran buruk dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, Pak. Dalil dari kita Islam suci bersumber dari Al-Quran dan hadis memiliki kedudukan tinggi dalam agama, bahkan kedudukan dalam Islam serupa dengan fondasi bangunan kalbu bagi tubuh dan pokok batang dari pohon. Jadi kita Islam juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud nomor 4507 dan At-Tirmizi dan nomor 2676. Pengertian Islam. Adakah anak bapak yang sudah
Islam. Saya Pak. Nah, sudah. Dah seperti yang telah tadi saya sampaikan tadi, bahwa pengertian Islam itu adalah agama yang dianut oleh seseorang, dan agama ini adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada nabi-nabi, para rasul melalui malaikat Jibril, dan agama ini sudah diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan kepada umatnya. Nah, baiklah, terima kasih Nanda. Berarti sudah betul. Ya. Dan Islam berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya. Wal Islam adalah syahadat tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Utusan Allah. Nah, pengertian iman. Iman adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk, atau kata baik atau kata buruk. Sedangkan ihsan yaitu menolong seorang agar senantiasa beribadah dengan ikhlas karena Allah semata-mata. Jadi ihsan itu kita harus senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah semata-mata, hanya mengharapkan keridhaan Allah. Terakhir, hubungan iman, Islam, dan ihsan, yaitu sering juga diibaratkan hubungan di antara ketiganya adalah seperti segitiga sama sisi, dan Iya Pak. sisi satu dan sisi lainnya berkaitan erat, sehingga segitiga tersebut tidak dapat terbentuk kalau ketiga sisinya tidak saling mengait. Jadi manusia yang bertakwa harus bisa meraih dan menyeimbangkan antara iman, Islam, dan ihsan. Jangan hanya iman dan Islam saja, tapi juga ihsan. Ihsan itu apa tadi? Ihsan itu adalah pendorong Harus kita supaya kita ikhlas beribadah dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak. Dalam Quran juga disebutkan bahwa Islam, iman, ihsan memiliki keterkaitan dalam surat Al-Maidah ayat 3 dan Al-Imran ayat 19. Iya Pak. Nah, itulah pelajaran kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Iya Pak. Semoga menambah keimanan kita, menambah wawasan kita, dan selalu taat kepada Allah. Dan akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa ilaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.